menariknya Mas ya, sampai saat ini mau tahu nggak, gaji top level manajemen sambal bakar Indonesia, manajer itu lebih tinggi pada direksinya. Founders Theory. Hai Fox, hari ini kita ketemu sama co-founder dari restoran Sambal Bakar, Mas Faras. Mas Faras ini sebenarnya kalau tim kenalnya tuh dulu dari konten-konten TikToknya. Nah terus tapi selama 2 tahun terakhir ini restoran Sambal Bakar ini menuai banyak cerita lah ya. Satu dari namanya. Setahu aku bisa menangin hakinya Sambal Bakar juga kan ya. Maksudnya aku nggak tahu apakah ada lawannya waktu apply, tapi yang pasti Sambal Bakar tuh sebenarnya istilah umum ya. Iya. Itu kan seperti apa ya? Bakmi goreng gitu ya. Sambal bakar. Aduh. Ini bro selain co-founder juga salah satu dari direksi ya. Yang berarti maksudnya aktif jalanin sehari-hari buat bisnisnya ya. Launching Juli 2022. Yes. Ya kan? Berarti per sekarang hitungannya sebenarnya masih 1,5 tahun lah ya. Belum genap 2 tahun ya. Iya. 1,5 tahun tapi cabang sudah ada 23 cabang. Nah, ini pencucian uang bukan pasti. Enggak dong. Efek viralitas konten kreator bisa jadi. Ada. Nah, itu sebenarnya pencucian uang tuh jokes waktu Richard sempet di panggung ya. Karena orang tuh nanya pebisnis umumnya bro, nggak bakalan percaya. 1,5 tahun 23 cabang. Karena mereka nggak ngeliat bentuk cabangnya segede apa. Ini nggak ditampilin di video. Gue ngeliat langsung ya. Itu cabang ukuran berapa biasanya? Around 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Ini nih bukan restoran ruko, 1-2 ruko, 2 lantai gitu. Ini 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Itu kalau ngeliat bentuknya kayak gila nih ya. Aduh. Dimulai dari mana sih bro? Kok bisa bikin sambal bakar berlimaan? Wah panjang sih sebenarnya Mas Adit ya. Pertama kali sih memang kita itu kan bertiga ya awalnya. Aku, Mas Richard, satu lagi Mas Renal. Sebelum ada sambal bakar aku ada bisnis sebelum itu F&B juga. Tapi berbau smoothies lah ya. Smoothies terus namanya Summer Minibar. Walaupun sekarang jujur udah tidak se-hype dulu lah. Ya kan. Kita lihat waktu itu masa-masa tahun 2021 tuh udah mulai endemi itu. Ya kan, dimana market online itu udah mulai sepi. Udah mulai grafik mulai turun tuh. Data di Grab, data di Gojek mulai turun. Akhirnya kita lihat kayaknya gak bisa nih bisnisnya online doang gitu loh. Karena waktu itu bisnis Summer Minibar itu fokusnya adalah online. 75% lebih penjualan kita di online. Summer Minibar ini menjual apa sih bro? Smoothies. Jadi healthy food online. Jadi waktu itu tahun 2019 sampai 2021 akhir itu hype banget lah. Waktu itu berhasil hampir 100 cabang. Tapi buset, maksudnya smoothies online itu tuh apa ya? Itu sesuatu yang menarik loh. Karena smoothies itu didiamin 10 menit aja udah gak enak loh. Bisa bikin smoothies online itu pasti ada sesuatu yang dibikin pinter lah, entah gimana dibikin lebih dingin atau gimana ya. Benar. Itu 100 cabang tapi bentuknya kayak semacam cloud kitchen gitu. Atau ada tempat makan kita langsung? Store-nya itu bentuknya outlet sih, minimal kios ataupun ruko. Ada ruko, ada kios, ada booth yang 3x2 pakai kontainer gitu kok. 100 cabang. 100 cabang. Hampir 100 cabang. Menarik. Gitu. Itu dimulai dari tahun berapa Summer Minibar? 2019-an ya. Sampai akhir 2021 itu ya? 22 deh. Awal. Itu emang ini kayak spesialisasi bikin bisnis viral gitu kali ya. Spesialisasinya emang bikin bisnis yang jeb gitu ya. Ada kita bertiga ada expert masing-masing lah. Aku kan waktu itu di operasional sama di Mas Richard ada di business development. Terus di Mas Renal itu di marketing. Itulah kenapa kita ngundang Bro Faras. Karena gini, kalau kita ngundangnya kalau Iberma itu sempat ikut kita di Finvok waktu acara Finvokcon. Oh iya, aku ikut tuh sebagai itu doang. Ikut sebagai apa? Audiens. Aku beli tiketnya. Nah, itu jadi kita tuh kalau ngeliat Iben atau Richard itu pasti ngomongin marketingnya. Nah, jadi kita ngerasa bagian situ menarik. Tapi yang sejujurnya kalau ngomongin F&B harus kita akuin salah satu tantangan terbesarnya itu adalah operasionalnya. Di dalam ibarat kata di balik dapurnya lah gitu ya. Itu sebenarnya yang bikin F&B itu
Waduh, itu sulit survive Iya. ya karena itu. Sebelum kita ke sambal bakar lah, kita ngomong sedikit aja Summer Minibar tuh. Oke, boleh. Dengan 100 cabang itu 75% dari online. Yes. Ide awalnya bikin smoothies buat dikirim online tuh gimana? Oke, itu lumayan panjang ya. 2019 waktu itu Bus baru masuk Oke. ke Indonesia. Mungkin tahu ya. Bus Juice itu dari Australia. Dia masuk dengan pricing strategi yang menurut kita mahal banget. Iya benar. Satu gelas waktu itu 75.000 sampai 100.000, ya Iya, kan? benar. 75.000 sampai 100.000, di mana kita lihat tapi rame juga gitu loh. Bingung kan? Bingung ya, buset. Ini orang Indonesia katanya middle class low-nya banyak banget, tapi Iya benar. 100.000 tuh banyak banget sampai ngantri gitu loh. Akhirnya kita lihat kita selalu berangkat membuat bisnis itu dari gap ya. Ya kan kita lihat ada gap nggak nih di sini kan. Kita lihat bahwa waktu itu pemain kopi udah banyak. Ada upper class waktu itu Starbucks, middle classnya waktu itu ada kopi Janji Jiwa, lower classnya ada kopi abang-abang lah. Teh juga begitu, ada uppernya TWG, ada Cha Time, bawahnya juga banyak es teh manis di pinggir jalan lah. Ya. Nah tapi kalau waktu itu buah-buahan ataupun smoothies ataupun jus itu upper sama low. Uppernya ada bus, low-nya ada jus abang-abang lah istilahnya begitu ya. Nah tapi di middle nggak ada. Wah ini ada gap nih kita lihat nih. Cerdas. Nah ada gap di situ kita survei benar. Ternyata market buah juga lagi bagus banget. Terus nggak taunya 6 bulan buka COVID lah intinya begitu. Ya. Orang makin Itu nggak bisa aware. diprediksi. Iya nggak bisa diprediksi. Tapi orang jadi aware banget terhadap kesehatan. Itu gila-gilaan sih naiknya. Oh iya betul ya. Ya, di situ sih. Ya juga ya. Moment of truth-nya. Siapa yang ya ini nih kalau ditanya emang ini dari 10 entrepreneur 9 jawab begini dalam artian kalau ditanya sebenarnya rahasia suksesnya itu sebenarnya faktor dari yang di atas ya. Kadang-kadang begitu. Iya. 9 dari 10 loh. Benar. Bener ngerasa kayak siapa yang tahu tiba-tiba pandemi. Iya benar. Orang memikirkan kesehatan Iya. sebegitunya ya. Benar. Orang pandemi pada bisnis pada lesu ya kan. Kita waktu itu sibuk banget. Nggak ada tuh kayaknya tahun-tahun pas pandemi tuh. Aku sama Richard sama partner satu lagi Renal keluar mulu gitu loh. Iya. Nggak ada istirahat di rumah karena kita ekspansi buka di kios gitu kan, online gitu. Kalau aku ngeliatnya itu jadi kayak apa ya? Itu jadi kayak kesempatan pintu rezeki buat banyak orang yang waktu itu kehilangan kerjaan. Waktu itu per satu cabang aja pasti bisa capture berapa karyawan. Iya. Ya kan? 100 cabang bisa capture berapa. Itu ngasih makan berapa ribu keluarga itu kan. Lumayan banget. Nah itu dia, itu jadi ya kadang-kadang kita jadi ya saluran lah buat ngasih makan ribuan keluarga ya. Yes. Lalu ceritanya masuk dan beralih ke sambal bakar. Sama bakar. Sambal bakar itu satu restoran yang dari namanya aja udah kebayang dah itu sedep tuh. Oke. Sambal Sambal dibakar, bakar. udah kebayangin aja sambal dibakar itu udah apa aja dicocol sama sambal bakar pasti enak. Iya benar. Iya, Indonesia banget ya. Aduh. Tapi yang menarik adalah ketika bikin 23 cabang itu kan Oke. dengan cara kemitraan. Oke. Dari 23 itu berapa yang mitra ya? Sekitar 50% lah mitra. 50% kemitraan, 50% bangun sendiri. Ya pas ya kurang Dari lebih. sisi operasional, Mm-mm. apa bedanya? Yang kemitraan sama yang sendiri? Sebenarnya sama dari sisi operasional ya. Karena memang kemitraan sendiri pun itu 100% kita yang ngurusin lah. Ya. Kita operate. Karena kita nggak mau tuh. Kan kita ada kalau Summer Minibar itu beda sistemnya. Jadi memang ada keterlibatan lah mitra di dalam suatu outlet tersebut. Tapi kalau di Sambal Bakar itu 100% itu kita sebagai prinsipal yang mengoperate. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Ya kan jadi mitra nih. Kalau Mas Adit mau mitra boleh gitu kan. Jadi tinggal duduk manis setiap tanggal 29 sampai tanggal 5 maksimal dikirim sharing profitnya, sharing revenue-nya seperti itu. Jadi sebenarnya secara operasional nggak ada bedanya. Gitu. Jadi itu benar-benar dimanfaatkan prinsip kemitraan ini untuk mempercepat growth. Karena yes. dana cash flow-nya kan pasti terbatas. Di awal ya. Jadi untuk mempercepat growth di awal bukalah kesempatan kemitraan. Ya. Detik ini dengar-dengar dari berita sudah tidak. Kenapa sampai masuk berita ya? Berhenti kemitraan aja masuk berita. Itu karena viral ya. Sekarang sudah tidak ada lagi kemitraan. Berarti sebenarnya ini berita nih beruntunglah yang kemarin udah sempat ngambil ya. Iya. Seneng sih banget sih. 10 mitra pertama kita seneng banget sih. Waduh. Itu kalau boleh dengar-dengar cerita, BEP berapa lama rata-rata bisnis yang ngambil kemitraan? Kan itu selalu jualannya kemitraan kan gitu. Iya. BEP 6 bulan, BEP. Tapi kalau realnya itu BEP berapa lama? Restoran 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Yes. Dari tadi outlet 23 cabang sekitar 50% itu adalah mitra
Nah dari 50% itu 50% lagi udah balik modal. Karena sambal bakar belum 2 tahun kan? 1,5 ya. Baru setengah. Dari 50% yang mitra itu sudah balik modal. Itu Setengahnya sebagai gambaran Ya, aja ya. gambaran seperti itu lah. Kisi-kisinya serem juga nih. Gila ya, itu menarik loh. Ini ini ngomongin restoran 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Yes. Kita bukan ngomongin restoran apa maksudnya restoran ruko yang ini 1.500 sampai 2.000 itu mejanya berapa banyak gitu kan? Iya. Kalau dilihat video, waduh pantesan aja. Kemarin kan salah satu inisiatifnya juga bikin apa rumah makan gratis dan segala Iya. macam kan Richard ya. Itu ada duitnya ya karena udah dapat banyak untung dari sambal bakar ini ya. Iya. Tapi ngomongin sambal bakar, menurut bro sendiri, kalau ngomongin makanan Indonesia ini kan mau ngebawa khas Nusantara nih. Yes. Tapi kan makanan Indonesia udah banyak banget gitu kan. Yes. Kita kan kalau ngomongin gap tadi, Summer Minibar nemu nih gap. Apa gap yang ditemuin atau opportunity yang ditemuin di pasar sama sambal bakar gitu? Oke, menarik nih. Ya, jadi simple sih sama sambal bakar. Saya tanya deh ke Mas Adit. McD itu ya, kita ngomong McD. McD itu bisa dia sustain sampai puluhan tahun. Itu gara-gara apa sih? Menarik. Iya kan? Yes. Kalau buat saya karena dia punya branding yang kuat. Misalnya. Branding yang kuat ya. Let's say gitu ya. Nah, jawabannya adalah kenapa McD itu sampai puluhan tahun bisa sustain sampai sekarang? Itu karena setiap kita mau makan McDonald, mau dimanapun, mau di Jayapura, mau di Tangerang, mau di Bandung, kita merasakan feel suasana dan rasa yang sama. Kuncinya adalah standarisasi. Oke. Gitu. Memang Jadi orang operasional pemimpin. jadi semua standarisasi. Jadi McD bukan menjual ayam terenak sedunia, bukan menjual burger terenak sedunia. Enggak, masih banyak kok burger-burger yang enak. Ya kan UMKM kita yang buat burger jauh lebih enak daripada McD. Tapi ketika kita misalkan malam-malam gitu kan jam 11 malam, jam 12 malam, kita mau bingung mau makan apa, kita main drive thru deh. Otak kita tuh udah kebayang suasana drive thru McD seperti apa, pelayanannya seperti apa, servisnya seperti apa. Rasanya pun udah kita inget gitu loh. Nah itu yang kita tawarkan. Nah sambal bakar ingin berdasarkan dari Indonesian soul food, ingin menjadi seperti itulah. Itu. Aku selalu suka tuh bahasa Indonesian soul food. Itu Indonesian. aku lupa pertama kali lihat dari mana. Oke. Cuman itu bahasa yang menarik, Indonesian soul food. Yes. Kalau orang yang nggak pernah ngerasain experience makan Indonesian soul food, mereka pikir itu cuman gimmick. Apa tuh Indonesian soul food? Apaan sih soul food? Nah, Indonesian soul food itu di bayangan saya ya, makanan yang benar-benar ada jiwanya itu. Makanan yang kalau dimakan itu sampai kan ada makanan kalau makan enak gak? Ya oke lah, not bad gitu ya. Restoran kayak gitu menurut aku pasti gak bakalan panjang dah. Ya. Gitu, enak gak? Oke lah, nasi gorengnya ya oke, nggak keasinan gitu. Nasi gorengnya tidak keasinan, itu kan kayak ya ini mah nggak bisa survive ya, tidak keasinan. Tapi kalau soul food itu bayangin makan sampai baru suap pertama, nah itu dia. Dari namanya sambal bakar tuh udah kena tuh. Kendalanya adalah kan bisnis F&B ini harus diakuin di seluruh dunia lah. Gak cuma di Indonesia ya. Di seluruh dunia ini bisnis yang tren-trenan. Hari ini ada dari 100 paling nanti sisa 2. Oke. Itu udah siklus bisnis F&B di seluruh dunia. Apa kiat-kiatnya menurut Bro Faras supaya sambal bakar eksis seperti tadi McDonald selain standarisasi, apa kiat-kiatnya dari sudut pandang Mas Faras bisa survive dengan terpaan zaman? Oke. Good. Ada beberapa poin sih ya. Satu poin F&B sebagai industri yang tren-trenan bisa iya bisa benar. Aku agak tidak 100% setuju mengenai Bisa itu. iya bisa benar. Bisa iya bisa salah. Kirain mau mengkonfirmasi ya. Kirain mau ngelawak gitu ya. Bisa iya bisa salah. Jadi nggak 100% saya setuju. Karena memang sebenarnya semua industri ya kayaknya itu kan adalah marketing gimmick ya kan. Itu kan ada salah satu tools marketing doang ya kan, marketing gimmick. Industri yang lain banyak, fashion, farmasi, kecantikan itu kayaknya sekarang banyak gimmick-gimmick itu kan. Tapi bagaimana misalnya kayak kecantikan deh ya kan, kecantikan kayaknya 3-4 tahun ini atau perfume deh ya kayak 3-4 tahun ini lagi naik banget nih di mana namanya di lokal gitu ya kan. Tapi karena apa? Karena marketing gimmick. Nah tinggal bagaimana semuanya itu balik lagi ke produk ya kan. Produk itu fit to the market atau tidak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak F&B doang yang hit
saya sebagai pelaku F&B ya, hit and run nih F&B nih mager gitu Enggak kok, yang lain juga banyak kok bisnis-bisnis kecantikan, bisnis-bisnis clothing juga banyak yang seperti itu gitu loh. Ya mendapatkan virality, tinggal kita capture virality itu bisa nggak produk itu fit to the market gitu loh. Itu sih, jadi nggak 100% setuju lah mengenai itu. Nah karena tapi mungkin kenapa ada asumsi ataupun statement seperti itu karena memang bisnis F&B itu new entrance-nya sangat gampang gitu ya kan. Orang pasti mau nyoba restoran baru gitu ya. Gitu. Terus lebih ke kompetitornya lebih gampang gitu. Mau masuk ke industri lebih gampang. Ibaratnya lu bisa masak nasi goreng enak aja. Minimal lu bisa jual deh ke tetangga lu. Gitu loh, kan lebih gampang kan membuat industri yang paling gampang dimasuki itu adalah F&B, ya kan? Beda mungkin sama real estate. Rasa lebih susah, ya kan? Aku sempat ikut seminar Bung Chandra, memang salah satu industri yang paling susah dimasuki adalah real estate gitu kan, perizinannya apa semua. Ya, tapi F&B paling gampang gitu loh kan. Jadi terkesan paling gampang, paling banyak, di supply and demand-nya paling banyak karena Indonesia butuh makan, terkesan bisnis F&B adalah hit and run gitu loh. Gitu sih. Nah, tapi kalau padahal yang lain juga sama gitu. Nah, itu pertama. Kedua, Sambal Bakar Indonesia udah hampir 2 tahun lah ya. Sampai hampir 2 tahun. Kalau memang kita lihat dari Indonesia doang ya. Bisnis F&B tuh biasanya hit and run-nya tuh siklusnya sekitar 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan, Mas. Tapi Sambal Bakar Indonesia udah hampir 2 tahun itu masih rame. Ya masih bisa lihat langsung lah, bisa di sini di Tangerang nih dekatnya mungkin ke Villa Matimas atau di Ciater ataupun di nanti mau buka di Gading Serpong tuh, gede banget Mas, Gading Serpong. Ntar cobain ya. Jadi masih ngantri, masih waiting list dan omsetnya tuh oke. Kita namanya marketingnya pasti tahu lah ada bonus 3 honeymoon period ya, 3 bulan pertama. Tapi pas turnya tuh buffernya itu sesuai dengan harapan kita. Jadi sekarang lagi kondisi yang ya sideways stagnan gitu loh. Nah jadi Sambal Bakar Indonesia sih bisa dibilang kok virality itu biasanya 3 bulan. Ya kan, apalah dulu es kepal Milo, Thai tea atau apalah itu 3 bulan 6 bulan habis. Odading, Mang Oleng lah, macam-macam 3 bulan habis. Tapi sini 1 tahun lebih hampir 2 tahun masih ngantri. Ya. Jadi ya karena satu tadi kita harus menjaga standarisasi, kedua kita berangkatnya memang makanan asli orang Indonesia gitu loh. Kita punya data customer kita itu seminggu bisa balik 3 sampai 4 kali gitu loh. Ya karena memang ya kita Indonesia makan hari ini kita makan ayam balik 3 sampai 4 kali. 4 kali gitu loh. Ya kan yang kayak di Grogol kan itu Grogol kita bukanya di daerah per kampus. Itu anak kuliah pasti makan seminggu bisa 3 kali 4 kali gitu loh. Karena hari ini gua makan ayam, besok gua makan bebek, besok lagi gua makan iga, besok lagi cuma makan kangkung. Kalau udah akhir bulan cuma kangkung sama kulit gitu kan. Iya kan gitu kan. Jadi emang itu Indonesia banget gitu loh. Beda sama kalau kita buka pasta atau anything yang western gitu kan. Nah, itu memang lebih berat. Nah, tapi memang kita dari tim kita udah pernah coba yang ala-ala western dan smoothie itu memang agak susah kalau ketika habis trennya itu agak susah capture naik ke atasnya lagi. Tapi kalau Indonesian soul food asli Indonesia gampang. Iya, betul. Yang penting standar. Dan dari sinilah titik kuncinya kenapa Bro Faras kita hadirkan buat para entrepreneur sekalian, karena untuk melihat bahwa kalau dibilang viral biasanya kan yang ditawarkan itu memang sesuatu yang berbeda. Tapi menu-menu yang ditawarkan Sambal Bakar kalau boleh jujur menu-menu yang standar Indonesian soul food, nggak ada sesuatu yang menurut saya gimmick. Kalau disebut gimmick ya, gimmicknya mungkin dari sisi marketingnya. Tapi dari sisi menu apa sih yang jadi favorit ya? Kalau nggak ayam, bebek, nggak ada kayak wah ini menu favoritnya nih yang orang lagi gandrungin nih, oktopus terbang pasta jadi cabein gitu kan, enggak kan? Ya. Jadi artinya kalau kayak kemarin es kepal Milo apa kan yang diandalkan memang dari sisi experience makan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau dari Sambal Bakar mungkin ya karena ini kumpulan orang-orang kreatif yang ngerti pasar hari ini, mungkin agak berbeda dari pola pikir orang yang mungkin ya kita anggap aja old minded gitu ya. Ya restoran harus gini. Ya punya pendekatan berbeda. Tapi kalau dari sisi operasional ngomongin standarisasi, ini kan pekerjaan yang kita anggap membosankan karena ngomongin orang, training, SOP. Apa kiat-kiatnya Sambal Bakar untuk restoran baru
maka pasti tidak ada orang-orang yang punya pengalaman kerja di sambal bakar udah puluhan belasan tahun yang bisa ngelatih junior. Orang semuanya baru 1,5 tahun. Orang baru bisnisnya. Beda sama bisnis yang mungkin restorannya dia udah berdiri dari 50 tahun lalu. Dia udah ada budaya kerja dan segala macam. Itu pasti struggling banget bikin standarisasi di awal berdiri. Beda hal kalau udah jadi puluhan tahun. Nah, gimana kiat-kiatnya dari sisi operasional menurut Bro Faras di bisnis F&B membuat standarisasi? Apakah mulai dari dokumentasi SOP? Atau apakah lebih mulainya hiring orang-orang yang memang bisa kerja detail atau seperti apa sih? Oke, good. Mantap nih pertanyaannya. Jadi pertama gue bersyukur juga ya karena di sekeliling gue itu partner-partner gue sambal bakar rame, bertujuh kita. Ya bertujuh, benar tujuh. Bertujuh semuanya orang-orang profesional ya kan, udah pernah berkecimpung di dunia F&B udah lama. Jadi basicnya kita semua orang profesional. Basicnya orang profesional, jadi tak paham lah. Jadi disuruh masak pun gue paham gitu loh. Disuruh dan partner-partner gue pernah kerja di kitchen, pernah kerja di restoran setahun 2 tahun lah. Intinya udah paham lah secara profesional. Itu pertama, itu syukurnya di situ. Kedua, memang operasional ini ngomongin SOP dan juga pasti humans ya, humans. Nah, waktu sambal bakar Indonesia sekitar 2 atau 3 cabang, waktu itu HRD kita masih apa ya, tidak terlalu profesional lah. Terus kita hire ada HRD yang bener-bener udah lumayan senior ya. Kita masih anak-anak muda banget nih. HRD kita umurnya sekarang berapa ya? 39 atau 40 lah. Dia udah pernah 10 tahun di PT mana, 5 tahun di PT mana, 5 tahun di PT mana. Udah banyak pengalaman ya. Kita hire dia. Terus berbeda tuh. Dari corporate culture yang berbeda, dari corporate communication yang berbeda. Nah itu, jadi kita ambil kunci bahwa yang paling penting adalah kalau dari operasional benerin divisi human resource dulu. Jadi human resource kita bilang kalau di sambal bakar itu adalah HC, human capital. Itu human adalah aset terbesar bagi sambal bakar Indonesia. Gitu. Jadi memang setelah kita meng-hire profesional dan semua SOP-nya dirapihkan, terus di bawah-bawahnya semua profesional, itu berasa banget sih. Berasa banget bahwa sangat membantu lah. Dan itu bisa menjadi kunci dari operasional sambal bakar Indonesia gitu. Menarik. Berarti ibarat kata dari awal pertumbuhan sambal bakar jadi raksasa, maka yang pertama kali difokusin dan dibenerin itu adalah dari human resource-nya dulu. Manusianya itu ya. Manusia. Pertanyaannya kan gini, emang berani bayar berapa buat human resource? Dalam artian gaji karyawan gitu kan. Kan mau di mana-mana human resource yang bagus pastilah gaji karyawannya pasti lebih mahal. Apakah sambal bakar itu nerapin sistem tertentu, misalnya kami gaji sih sama aja tapi menggunakan sistem komisi misalnya, atau apakah enggak, kalau dibandingin sama pesaing kami pasti mempersiapkan bayaran yang lebih tinggi, atau seperti apa sih biasanya? Nih, sampai mau minum saya nih. Sampai mau minum, deg-degan ya. Apalagi kalau karyawan yang nonton ini. Karena menarik ya Mas ya. Sampai saat ini, mau tahu nggak? Gaji top level manajemen sambal bakar Indonesia, manajer itu lebih tinggi pada direksinya. Sebentar. Maksudnya gimana? Saya direksi. Nah, Richard direksi. Top level manajemen lebih tinggi daripada direksinya. Tinggi pada direksinya. Gaji udah sangat, kita pokoknya lu jangan mikirin duit ya kan, karena itu kan jangan mikirin budget apa semua, yang penting kerja yang benar, yang profesional. Biarkan direksi ini mengatur semuanya. Waduh, ini CV bermasukan habis video ini kan, CV terus masuk nih. Jadi HRD kita jauh lebih tinggi daripada CEO. Nah, itu level itulah. Cuman di depan CEO, CMO, COO, CTO apalah itulah. Tapi gajinya jujur bukan lebih kecil daripada top level manajemen HRD kita. Manajer outlet hampir mirip. Manajer outlet loh. Sama direksi. Sama gue, Pak. Gila juga. Gila ya. Nah, apalagi area manajer lebih tinggi daripada kita. Apalagi finance lebih tinggi. Wah, ini sekali timpuk 2 nyamuk kena nih. 1 membuat orang ingin mencoba melamar kerja. Ini kan top talent langsung, wah apa saya coba nih ke sambal bakar. Yang kedua, orang pajak jadi, kecil ya udahlah nggak usah ditelisik gitu. Pinter nih. Itu sih. Yang kayak gini pinter nih ya. Menarik. Itu malah informasi menarik ya. Iya. Jadi benar-benar maksudnya itulah, kalau bilang human capital atau manusia itu paling penting, ya salah satunya pasti itu. Jadi kalau
fakta kalimat itu dibuktikan dengan gaji top level manajemen yang mungkin jauh lebih tinggi daripada direksi. Dengan begitu kan orang kerja juga sungkan, ngerasa aduh apa saya yang bulan depan gaji bos saya ya. Itu lebih banyak. Menarik. Apa langkah-langkah atau yang di masa depan jangka waktu dekat ini akan dilakukan ketika berhentiin kemitraan ini? Apakah misalnya akan kita udah rasa cukup besar buat growing, ini saatnya kita memperkuat fondasi operasional 23 cabang ini, atau wah kita justru berhenti kemitraan karena kita udah punya cara funding lain untuk growth makin besar, atau kita mau masuk ke bisnis yang berbeda, kita mau masuk ke bisnis minuman karena kita ngerasa langkah apa sih sekarang ke sambal bakar Indonesia ini? Oke, jadi memang satu tadi kenapa kita berhenti kemitraan, memang dari sisi akunting, profit and loss di bawahnya itu kalau kemitraan kadang-kadang rugi di prinsipal. Itu makanya kita stop, dan strategi awal lah ya 5-10 cabang awal kita buka kemitraan karena buat menampung suksesnya marketing sambal bakar Indonesia lah. Jadi waktu itu pas di veteran di Tangerang Kota itu kan viral banget ya kan, yang datang itu dari Cibubur, dari Bekasi, bahkan sononya Bekasi apa ya? Sono lagi pakai timur banget. Cikarang datang ke Tangerang 2 Sedih jam. banget, gue tinggal Cikarang. Sononya Bekasi apaan ya? Sorry. Itulah. Bercanda. Artinya sejauh itu aja orang datengin. Datengin gitu loh. Jadi kita pikir ini nggak bisa nih kalau kita pakai bootstrapping dana sendiri. Iya benar. Itu nggak mungkin bisa kita menampung marketnya, kuenya sebesar itu. Akhirnya kita buat kemitraan. Kita buat kemitraan untuk memenuhi volume dari potensial customer kita. Buka tuh sampai 10 outlet. Nah saat itu udah ada udah ada duit lah ya buat diputerin lagi. Akhirnya yaudah deh kita coba pelan-pelan kita tutup deh kemitraan gitu. Terus langkah 2024 2025 seperti apa? Banyak sih. Ya kan kita pikir FMCG menjadi salah satu poin lah untuk sambal bakar Indonesia ke depannya. Jadi di mana kita lihat cukup capek ya buka outlet ya. Sebenarnya capek Mas, buka outlet 1.500 sampai 2.000 meter persegi capek. Karena dari izinnya apa tuh ribet loh. Karena kita dari tanah kosong. Iya. Karena waktunya mepet banget 1,5 tahun itu. Bayangin 1,5 tahun 23 outlet. Sedangkan kalau kita tahu ya secara timeline yang benar itu bangun outlet dari tanah kosong harus ada IMB, PBG sekarang, PBG harus ada Andalalin, macam-macam lah, macam banget lah, ya kan? Itu hampir nggak mungkin gitu loh, ya kan? Nah, jadi capek, terus capexnya juga lumayan besar. Nah makanya kita lihat di manajemen, walaupun saya belum bisa berbicara FMCG seperti apa nih, tapi kita ada arah ke FMCG. Jadi kita mau membuat produk-produk kemasan yang mana kita bisa distribute ke retail lah. Itu salah satunya. Ini kan jadi salah satu test the water kan. Dengan begini kan bisa ngetes pasar apakah movement ini jadi sesuatu yang memang ditarik orang. Karena kan dengan apakah misalnya contoh frozen food yang ini, atau makanan, kalau ibarat kata ada beberapa merek yang raksasa juga dia sebenarnya disebut frozen food bukan gitu ya. Sesuatu yang dijual packingan, tinggal di microwavein berapa lama udah siap dimakan dan segala macam. Ya, aku rasa itu tren-tren ke arah situ memang cukup menarik. Jadi dengan begini sambal bakar menurut saya tuh berevolusi. Dari bisnis sekedar jual experience restoran. Karena itu kan satu hal, tapi di sisi lain ya saya salut lah salah satu sama Cimory misalnya, let's say gitu ya. Orang dari dulu tahu Cimory itu adalah experience. Yang dijual di Cimory itu kita sengaja datang ke sono, ke puncak itu gara-gara kita pengen lihat, wah ini experience. Dan sekarang kita lihat produk retail FMCG-nya ya susu-susunya ada di semua Alfamart, Indomart gitu kan. Nah, dan ini sebenarnya juga keracunan nama orang Hipindo pasti. Saya tahu lah beberapa banyak ngobrolnya sama Richard nih. Iya, saya tahu beberapa orang sebenarnya justru ngobrol sama orang Hipindonya langsung. Hipindo langsung. Iya, dia tuh adalah mitranya. Nah, kalau orang Hipindo tuh bisnis retail itu tuh mungkin dianggap duit kecil ya. Satu ya untungnya paling 5.000 10.000 satu barang. Tapi kalau dilihat skala bisnisnya ya, pengkalinya gede banget. Pada gila-gilanya itu emang. Menarik. Ini memang satu pengalaman menarik ngobrol dengan Bro Faras. Apalagi dari pengalaman di Summer Minibar yang menurut saya fantastis ya. 3-4 tahun, 3 tahun lah hitungannya, 2-3 tahun, 100 cabang.
terus kesuksesan yang sama bisa terulang tuh jarang terjadi Ya. berurutan. Karena dimanapun orang pasti ngalamin kegagalan. Nah uniknya biasanya orang yang berurutan sukses itu selalu ceritanya adalah start from zero. Oke. Ya mungkin bedanya misalkan let's say Bro Richard dengan Bro Faras adalah kalau Bro Richard sering ngomong bahwa dulunya bekerja sebagai staff di S Hardware. Nah kalau Bro Faras kan memang anak sultan. Bukan ya? Ini memang cara aku menggali begitu. Bro Faras, gini loh, kalau anak orang kaya punya banyak privilege, ya bikin 23 outlet 1.500 tuh gak ada spesialnya. Yes. Apa spesialnya maksudnya? Dia tinggal ya. ya Halo papa. iya atau ya mitra-mitranya juga gampang dapat. Iya. Itu kan sebenarnya teman orang tuanya gitu. Iya benar. Ya itu fair-fair aja punya orang tua yang sukses. Masa orang tua sukses harus dipermiskin supaya anaknya bisa sukses? Benar. Cuman kalau kita start from zero seringkali itu jadi cerita. Iya. Karena orang ngerasa kok bisa ya? Ini menginspirasi saya. Boleh gak? Ini pertanyaan di ujung lah gitu ya. Oke. Ceritain sedikit gimana awal mulanya bahkan sebelum Summer Minibar. Kehidupan Bro Faras dan gimana ceritanya itu bisa menjadi inspirasi buat banyak orang yang nonton hari ini. Langsung deg-degan ya. Oke. Jarang cerita begini sih. Betul. Saya tahunya sih bahkan belum pernah ya. Belum pernah. Oke, gini. Kalau dibilang nggak tahu ya start from zero tuh maksudnya gimana ya? Karena aku kalau background keluarga sih dibilang susah nggak susah juga. Kalau bilang cukup ya nggak cukup-cukupan banget ya, in the middle lah. Aku asli dari Pontianak ya, dari Pontianak Kalimantan Barat. Aku di sini tinggal sendiri, benar-benar sendiri, nggak ada orang tua, nggak ada keluarga juga nggak ada lah, keluarga jauh banget, nggak pernah ketemu malah. Itu masih kode masih single gitu. Oh pintar. Enggak sih, ada pacar lah, sekarang ada pacar lagi. Ada pacar lah, ntar dia ngambuk lagi. Ada pacar. Intinya ya pokoknya aku perantauan, pertama kali ke Jakarta itu tahun 2014-15. Bawa duit berapa pertama kali ke Jakarta? 1 juta kayaknya. Anak rantau bawa duit 1 juta. 1 juta. Gak pernah mikir se-crazy rich hari ini gitu ya? Enggak lah, masih jauh lah. Duitnya masih muter-muter mulu sih. Pak Dirjen aman, Pak Dirjen ini. Pak Dirjen pajak mendengar ini aman gitu ya. Tapi sejujurnya harus diakuin lah. Anak rantau, berarti tahun berapa merantau ya? 2018? 14-15. 2014-2015 itu kan baru 10 tahun lalu bro. Yes. 10 tahun lalu merantau ke Jakarta bawa duit 1 juta. Ya. Sekarang punya experience pengalaman bangun hampir 100 cabang Summer Minibar, 23 restoran sambal bakar. Itu sesuatu yang harus diakui bahwa itu sesuatu yang menginspirasi. Tapi apa yang bro lakuin di awal-awal di 2014-2015 pertama kali merantau dengan duit 1 juta itu? Karena penonton yang mungkin dari anak rantau sangat banyak sekali gitu ya. Hah? Privilege sekali, gak mungkin 1 juta gitu ya. Atau bisa jadi $1 juta mungkin gitu ya. Gimana bro memulai itu setelah ya itu kan gimana maksudnya gini, kalau sekarang dibilang gini, punya circle yang kuat. Ya dulu kan gak punya circle yang kuat gitu kan. Gimana sih memulainya? Oke. Jujur sih, jadi gini, agak panjang mungkin ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Intinya begini, karena aku tadi bilang keluarga aku ya in the middle class lah di Indonesia ya. Jadi nggak kaya banget, nggak kekurang-kurangan banget. Aku kuliah di BINUS. Jadi aku ketemu Richard pertama kali di BINUS Alam Sutra. Ketemu Richard. Oke. Pertama kali itu teman pertama aku dan sampai sekarang. Aku tipe orang setia sih. Kalau udah cocok ya udah jalan terus. Pacar aman. Pajak aman. Jadi semuanya ini sebenarnya politik ya. Politikus ya. Oke. Jadi berangkat waktu itu aku tapi memang suka bisnis. Dari awal memang suka bisnis. Suka apapun yang bisa buat cuan aku suka intinya itu opportunities lah pokoknya aku. Intinya waktu itu bilang izin sama orang tua sama papa lah. Aku dekat sama papa. Pak aku mau kuliah tapi nggak mau selain jurusan bisnis. Oke, aku di Pontianak cari nggak ada. Hanya ekonomi manajemen. Pak, ekonomi manajemen itu basic banget. Gue pengen yang benar-benar terjun langsung ke bisnis. Oke, cari yang negeri, jangan swasta. Swasta mahal pasti. Oke, cari negeri. Ada ITB sama UI. 2 itu doang. Yang lain tuh kayaknya agak kurang bagus. Serem ya? Ya ITB sama UI itu lagi naik 2014-15. ITB sama UI. Aku coba tes. Sekali gagal, 2 kali gagal. Gagal tuh ITB sama UI. Waktu udah mepet, akhirnya ada swasta doang. Ada BINUS, ada waktu itu Quick Kengi, ada itu Prasetya Mulia.
Coba Prasetya Mulia, oh di Prasetya Mulia kayak bagus banget nih, portofolionya bagus banget ya, pebisnis muda dilahirkan di Prasetya Mulia. Aku lihat, buset, mahal banget, mahal banget. Pak ini segini, kuliahnya. Bener. Wah nggak kuat kita gitu kan, belum ngerantau, belum kamu ngekos gimana, papa nggak mau katanya. Oke, cari ada binus, namanya business creation gitu. Itu pun jurusan baru, aku angkatan kedua. Jadi angkatan baru, aku angkatan kedua, angkatan pertama cuma 20 orang. Aku angkatan kedua. Pak ada Pak jurusan baru, tapi di BINUS tapi jurusan baru business creation. Ah ya udah, nama sih bagus ya business creation ya. Ya udah coba deh. Biayanya gimana? Lebih dari setengah dari Prasetya Mulia, gitu kan, lebih setengah itu. Oke, aku coba tes. Ya intinya masuk plus ada beasiswa, walaupun nggak 100%. Oke, Pak, akhirnya aku masuk secara tes, biayanya segini. Wah lumayan ya, baru merantau, apa semua gitu. Akhirnya ya udah oke, kamu mental pebisnis. Saya lihat kamu, dia manggil aku abang ya. Abang, kamu mental pebisnis. Dari SMA saya lihat kamu udah suka jual, aku suka jual sepatu, topi, macam-macam, fashion. Bisa nggak maksimal 1 semester papa biayain kamu kuliah. Sisanya kamu cari sendiri. Maksimal Gitu. 1 semester. 1 semester. Kalau enggak kamu kuliah di Pontianak aja manajemen, sama aja kok nanti buka usaha di sini ya lu ya keluarga bisa mungkin ada om yang bisa bantu-bantu dikit-dikit lah gitu di Pontianak. Enggak Pontianak kota yang ya sekarang maju lah, dulu masih agak kecil, takutnya mindsetnya nggak terbuka waktu itu. Nggak mau, saya mau di Jakarta Pak, tolong Pak modelin saya. Itu aja, modelin aku kuliah sampai semester 1, sisanya Cari aku yang sendiri. tanggung. Situ. Fighting spirit. Oke, sip. Gila nih. Masuk ke Jakarta 2015, lumayan itu sempet nangis juga tuh awal-awalnya, karena anak merantau sendiri, nggak ada teman sama sekali, nggak ada keluarga sama sekali. Terus akhirnya Biscreation goodnya ketemu Richard juga, akhirnya kita mencari dana itu dari lomba bisnis. Lomba bisnis. Jadi aku itu wah nggak tahu berapa kali aku lomba bisnis ya, puluhan kali, mungkin 20-30 kali aku lomba bisnis. Jadi lomba bisnisnya itu kalau tidak bisnis proposal, jadi idea bisnis apapun lah, ide bisnis atau bisnis yang sudah ada. Jadi di awal-awal itu semester 1 semester 2 itu bisnis idea banyak diselenggarakan waktu itu Mas. Jadi ada dari bank, dari asuransi, dari kementerian, itu aku ikut semua. Iya. Dari universitas juga banyak. Dari situ aku mengumpul modal. Jadi ada pokoknya intinya sampai semester 5 atau 6 itu kalau dengar nama aku selettingan tahun-tahun 2015 itu udah kenal aku gitu loh. Dari UI, dari Prasmul, Faras ikut lomba bisnis nih katanya. Pasti menang gitu loh. Minimal juara 3 gitu loh. Oke. Jadi aku suka lomba bisnis untuk mengumpulkan modal. Jadi lomba bisnisnya itu memang lumayan lah untuk anak mahasiswa ya, 15 juta, 20 juta, 30 juta, ada yang terakhir sampai 100 juta aku menangnya di Next Cafe Kickstart waktu itu. Nah dari situ aku ngumpulin modal untuk buka usaha. Intinya itulah dari situ. Apa usaha pertama? Summer Minibar itu? Nggak, pertama kali banget sih sebenarnya bukan F&B, aku awalnya fashion ya. Waktu SMA itu aku suka reseller Bandung, zaman-zaman BBM itu aku udah mulai reseller Baju, sepatu dari Bandung aku ambil semua ke Pontianak waktu itu. Itu aku jualin itu pertama. Kedua yang mulai benar-benar bisnis itu aku mulai main Thai tea itu 2014 in. Kalau lihat aja story-nya itu 2014 tuh in. Dum baru pertama kali masuk dari Thailand ke Indonesia. Itu di Jakarta baru 1 cabang, aku bisa ngelihat itu, aku masih di Pontianak, aku buka itu di Pontianak, itu rame banget. Nah itu juga jadi modal. Inilah benang merahnya mulai ketarik nih ya. Oke. Benang merahnya mulai set ketemu nih. Jadi kalau orang mungkin ngelihatnya ini penghujung ya Fox. Jadi mungkin orang ngelihatnya ini mah bisnisnya content creator, iyalah mereka kan content creator, mereka bikin bisnis apapun pasti rame lah. Nah yang enggak orang lihat adalah content creator tuh biasanya kalau hanya dasarnya content creator, biasanya dipikir bisnisnya tuh fundamentalnya nggak kuat. Oke. Karena nggak ada dasarnya, idenya biasa aja, begitulah namanya content creator, mengandalkan paparan. Orang banyak lihat, bikin bisnis apa aja pasti rame. Yang orang nggak lihat adalah ternyata di belakang ini bukan cuma sekedar content creator yang bikin konten, tapi di belakang ini ya salah satunya Bro Faras ini selain content creator, tapi ya ini kalau pemain bisnis atau ya orang yang seangkatan aja yang tahu sering ikut lomba bisnis. Pas ngomong Bro Faras bikin bisnis, ya pantesan lah bisnisnya maju. Itu hasil yang tidak disengaja dari mungkin puluhan kali ikut lomba bisnis. Yang awalnya mungkin cuma buat bayar kuliah gitu ya. Dan bertahan hidup. Ternyata itulah ya salah satu yang ngebawa
bisnisnya bisa sebesar ini hari ini. Iya. Ini bukan sesuatu yang yang menarik adalah gini, biasanya orang bilang, udahlah bisnis mah jangan kuliah. Ya ini bisnis itu orang kuliah tuh pasti nanti kerja sama orang, nggak bakal bikin usaha sendiri. Kuliah pinter-pinter buat apa? Tapi di sini baru kita nemu titik di mana bahwa dari ide bisnis yang kuat lewat pengalaman hidup. Ya mungkin kalau waktu itu papa, mama, keluarga dari konglomerat sultan nggak pernah ngerasain ikut lomba bisnis. Ngapain ikut lomba bisnis? Ya kan? Pas yang lain lomba bisnis, udahlah kita touring atau apa segala macam. Tapi ya mungkin nggak pernah ada hari ini juga dengan sambal bakar, summer minibar dan segala macam. Jadi di balik kesulitan itu, di balik ombak yang besar pasti dihasilkan pelaut yang kuat. Ini salah satu pelaut yang kuat dan ya salah satu inspirasi buat para perantau. Bukan artinya Jakarta satu-satunya tempat untuk sukses, tapi kalau merantau untuk sukses di Jakarta itu tidak mudah. Dan ketidakmudahan itu semoga bisa membawa berkah, rezeki buat siapapun yang hari ini lagi ngalamin kesulitan. Dari cerita inspirasi Bro Faras. Sampai ketemu di next episode folks. Bye.